Shalom, selamat datang kembali di kelas Discipleship Journey. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang begitu setia mengikuti kelas ini, mulai dari Come, Grow, Serve, dan kali ini kita tiba di kelas yang terakhir yaitu kelas Lead. Mari persiapkan waktu Anda yang terbaik, persiapkan alat tulis menulis, materi Bapak Ibu Saudara, agar supaya kita dengan maksimal mengikuti kelas ini. Dan kita akan tiba di bab yang pertama. Mari sama-sama siapkan hati kita akan diberkati lewat pelajaran di bab yang pertama bersama dengan Pastor Stephen Dumondor dari IFGF Manado. Persiapkan diri saudara, kita akan belajar bersama-sama dengan judul Undangan Istimewa. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kelas Discipleship Journey kita dengan bab 1 dari buku Lead. Dan sebelumnya kita akan memulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk kami terus belajar bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu melalui kelas Lead pada hari ini. Kami rindu hidup kami terus diperlengkapi untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan memimpin orang lain membawa kepada Engkau, berjumpa dengan Engkau dan menjadikan mereka murid. Kami berdoa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali, merupakan sebuah sukacita yang melimpah ketika kita atau Anda semua mengerti bagaimana kita semua terpanggil untuk memimpin orang lain, memimpin untuk membawa mereka di dalam sebuah perjalanan, yaitu perjalanan pemuritan atau discipleship journey. Nah, di dalam kelas Lead ini kita akan belajar dan Anda akan menemukan betapa banyak hal, informasi, dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi kehidupan kita, mengerti tentang bagaimana memimpin orang lain. Gereja kita mengajarkan bagaimana kita perlu bertumbuh di dalam pemuritan ini, dan kita dibawa di dalam sebuah perjalanan untuk memimpin orang lain, yaitu memimpin orang datang kepada Kristus, bertemu dengan Kristus, dan mereka kemudian menjadi pemenang-pemenang jiwa. Nah, di dalam bab 1 ini kita akan belajar tentang undangan istimewa. Tahukah saudara sekalian bahwa hampir 2000 tahun yang lalu, undangan ini Yesus telah sampaikan kepada kita semua. Pertama-tama pada waktu itu dia berjumpa dengan yang namanya Petrus dan Andreas. Pada waktu Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, di dalam Matius 4 ayat yang ke-18 sampai 22, dia melihat ada dua orang, yaitu Simon Petrus dan kemudian Andreas. Pada waktu Yesus berjumpa dengan mereka, dia berkata kepada kedua orang ini, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus sedang membersihkan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, di dalam ayat yang barusan kita baca di sana, kita menemukan ada kata marilah ikut aku dan kemudian kamu akan kujadikan penjala manusia. Kata mari ini mengacu kepada sebuah panggilan. Mari ini mengacu kepada sebuah undangan dan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama ini pada waktu dia berjumpa dengan mereka, dan seketika itu juga mereka langsung membuat sebuah respon yang luar biasa. Mereka tidak pernah mengenal siapa Yesus sebelumnya, mereka tidak pernah mengenal figur dan bahkan mungkin mereka belum pernah mendengar siapa Yesus. Tiba-tiba Yesus muncul di depan mereka, dan dengan serta-merta mereka begitu saja langsung meresponi panggilan ini. Tentunya bagi kita merupakan sesuatu yang aneh, orang yang belum kita kenal dan memanggil kita dan kita kemudian mau mengikuti dia. Setidaknya orang yang memanggil kita adalah orang yang minimal kita mengenal siapa orang tersebut yang memanggil dan mengikuti dia. Nah, tetapi saudara tahu di sini bahwa Yesus, dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia, dan dia memiliki suatu misi yang luar biasa. Misi yang dia emban dari surga, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Nah, proses untuk menyelamatkan dunia ini, itu melalui sebuah pengorbanan karena Kristus, dan dia mau supaya gereja meresponi hal tersebut.
Itulah sebabnya di dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya pada waktu itu dia mengajar, dia menyampaikan pentingnya misi untuk penyelamatan ini. Karena itu Yesus mengajarkan prinsip-prinsip pemuritan. Pemuritan merupakan bagian daripada bagaimana menjangkau orang datang kepada Tuhan yang begitu sangat efektif. Karena di dalam pemuritan kita akan belajar tentang banyak hal, prinsip-prinsip bagaimana kita belajar tentang mengikut Tuhan, bagaimana kita terhubung. Nah, poinnya di sini adalah bahwa undangan istimewa ini itu bukan berdasarkan siapa kita. Bukan berdasarkan kepandaian, bukan berdasarkan latar belakang kita, dari mana kita berasal, seberapa hebat kita, atau seberapa pintar kita. Tetapi Tuhan memanggil kita berdasarkan karena kasih-Nya kepada kita. Kita tahu bersama bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa, dan karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Dia menghadirkan Kristus Yesus ke dalam dunia. Untuk apa? Yaitu untuk supaya setiap orang percaya kepada Kristus Yesus memperoleh keselamatan, terluput dari hukuman yang kekal tersebut. Nah, itu merupakan hal yang penting untuk kita pahami, di mana kemudian Tuhan memberikan undangan ini untuk kita semua. Undangan bukan berdasarkan karena kita hebat. Dia mau memanggil kita karena Dia mau memakai kita. Dia mau memanggil kita karena Dia ingin supaya kita juga akan menjadi orang-orang yang akan pergi membuat bangsa-bangsa orang lain menjadi murid. Sebab itu di dalam poin penting kita yang akan kita pelajari di sini ada dua hal di dalam discipleship journey kita, yaitu pemuritan. Pertama-tama, karena pemuritan ini tujuannya adalah kita terhubung dengan Tuhan. Sebabnya pemuritan adalah panggilan untuk mengikuti Kristus Yesus atau connect with God. Kita terhubung dengan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, di mana Tuhan tidak hanya memanggil, tapi Dia mau supaya di dalam panggilan itu terjalin sebuah hubungan. Hubungan ini merupakan hal yang paling penting, paling mendasar di dalam sebuah panggilan. Panggilan ini bukan panggilan untuk kita menjadi pelayan, panggilan supaya kita menjadi seorang penting di dalam sebuah gereja, tetapi panggilan di mana kita terpanggil untuk terhubung dengan Tuhan. Nah, Tuhan tahu bahwa betapa pentingnya setiap kita yang terpanggil itu harus memiliki koneksi. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, ikutlah aku. Nah, jadi ini adalah poinnya di sana. Sebelum kita pergi memuridkan orang lain, kita harus memastikan kehidupan kita terhubung, connect with God. Artinya kita benar-benar kehidupan kita terhubung dengan Tuhan. Ada banyak orang kelihatannya begitu luar biasa di dalam melayani, mereka begitu luar biasa di dalam pelayanan-pelayanan, tetapi mereka lupa satu bagian bahwa mereka perlu kehidupan mereka itu terhubung. Bagaikan alat kelihatannya sepertinya alat itu berfungsi tetapi tidak terkoneksi dengan listrik. Nah, terhubung di sini adalah kita terhubung di mana kita memiliki sebuah hubungan sumber kekuatan itu, yaitu Tuhan, dan kita mengalami aliran kuasa daripada Allah itu sendiri. Nah, kita adalah pendosa sejak lahir. Pada waktu setiap kita lahir ke dalam dunia ini, kita semua adalah pendosa. Tetapi Alkitab ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan memanggil kita supaya kehidupan kita mengalami sebuah transformasi, mengalami perubahan. Itulah sebabnya kenapa Dia memanggil kehidupan saudara dan saya. Nah, poinnya adalah yang pertama bahwa bagaimana supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan, yaitu selalu berjalan dengan Yesus. Penting sekali kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Berjalan dengan Yesus. Ini adalah hal yang harus kita pahami. Di dalam Yohanes 12:26, Yesus berkata begini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, sekali lagi kita melihat ayat ini bagaimana Yesus menjelaskan kepada kita semua bahwa setiap kita yang mau melayani Tuhan, dia harus mengikut Tuhan dimanapun Tuhan berada, dimanapun Yesus berada. Artinya apa? Bahwa di dalam kehidupan kita terhubung dengan Tuhan, hal yang harus kita sadari selalu bahwa kita harus memastikan kita benar-benar berjalan dengan Yesus. Tidak berjalan sendiri. Nah, karena ada satu perbedaan ketika kita melayani, ketika kita pergi di dalam sebuah penjangkauan dan kita berjalan menurut kekuatan kita, akan berbeda hasilnya, akan berbeda situasinya dengan kita berjalan bersama-sama dengan Yesus.
Di dalam orang Yahudi ada satu frase yang mengatakan "eat the dust". Jadi dari sendal sang rabi. Artinya murid berjalan di belakang sang rabi dan mengikuti kemana guru mereka pergi atau berjalan. Meskipun debu yang ditimbulkan oleh gerakan sandal sang rabi seringkali mengganggu dan menyelubungi semua murid-murid yang berjalan di belakangnya, murid tetap berusaha berada dekat dengan sang guru. Itu adalah hal yang terpenting di dalam sebuah perjalanan bersama dengan guru. Nah, karena itu penting selalu ada ketaatan di sana. Ketaatan di dalam hal mengikuti Yesus. Ketaatan di dalam hal mentaati setiap perintahnya, karena dengan hal-hal seperti itulah akan membawa kita terus mengerti bahwa hidup kita ini selalu terhubung. Jadi taat di dalam meresponi firman Tuhan. Taat di dalam mendengarkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, poin yang kedua adalah bagaimana kita di dalam undangan istimewa ini, yaitu kita harus bukan hanya connect with God, tetapi di dalam discipleship ini, pemuritan adalah panggilan untuk menjadi penjala manusia, make disciples. Jadi artinya kita pergi setelah kita memastikan hidup kita terhubung dengan Tuhan, maka kehidupan kita harus pergi. Pergi dalam arti bahwa kita memuridkan. Nah, di dalam ayat Matius 4:19 di sana Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kalimat kedua yang Yesus katakan setelah mari yaitu kamu akan menjadi penjala manusia. Nah, make disciples. Jadi connect with God artinya hubungan kita dengan Allah, dan kemudian make disciples yaitu secara horizontal kita pergi menjangkau orang lain datang kepada Tuhan. Itu adalah bagian yang harus kita pelajari, itu adalah bagian di mana di dalam perjalanan discipleship journey ini melalui kelas lead, kita mengerti tentang arti di mana Tuhan memanggil kita kehidupan kita terhubung dengan Allah, dan kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang pergi untuk memuridkan orang lain. Memuridkan untuk apa? Bukan untuk menjadikan mereka semata-mata anggota gereja kita, tetapi memastikan bahwa mereka juga akan dibawa kepada Tuhan, connect with God. Jadi kita akan membawa mereka terhubung dengan Tuhan. Kita membawa mereka bisa mengerti Tuhan. Kita membawa mereka supaya mereka tahu apa artinya bersekutu dengan Tuhan, membangun kehidupan spiritual mereka. Mereka bertumbuh di dalam kerohanian, dan kemudian setelah itu mereka kemudian siap menjadi orang-orang yang akan memuridkan. Nah, karena itu kita melihat di sini Yesus selama 3,5 tahun bersama dengan ke-12 muridnya, dia menjadi seorang mentor yang luar biasa. Dia mengajarkan begitu banyak prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Dia mengajarkan banyak nilai-nilai, banyak kebenaran-kebenaran yang perlu dihidupi, dan bahkan dia mengajar bagaimana menjadi seorang penjala yang efektif. Petrus menjadi seorang yang diubahkan. Dia tidak hanya seorang nelayan biasa, tetapi dia mendapatkan satu pemahaman yang baru dari makna menjadi seorang penjala, yaitu tidak hanya sekedar menjala ikan di danau, yang memang kehidupannya sehari-hari seperti itu, tetapi Yesus memberikan satu makna yang lebih dalam daripada arti menjala kepada Petrus, yaitu ada begitu banyak jiwa-jiwa, ada begitu banyak orang-orang yang perlu dijala, perlu dijangkau, dibawa kepada Allah, dibawa kepada keselamatan. Nah, poin di sana ketika Petrus memahami tentang panggilan ini, maka Petrus menjadi seorang penjala yang luar biasa. Ingat bahwa bagaimana setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, Petrus menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Di hari pertama ketika itu, dia di dalam khotbahnya, dia kemudian menjadi seorang yang begitu efektif di dalam menyampaikan berita keselamatan. Ada 3.000 orang yang diselamatkan, ada begitu banyak orang. Pasal-pasal selanjutnya menceritakan bukan hanya 3.000, ada 5.000 dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada apa yang memang Tuhan sudah canangkan. Bahkan Tuhan pernah berkata bahwa Petrus, engkau ini adalah batu karang. Di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, jemaatku. Allah maut tidak akan dapat menguasainya. Gereja kemudian menjadi bagian daripada perjalanan Petrus, di mana dia melihat rencana Allah yang besar, tidak hanya ikan di danau, tetapi ada begitu banyak ikan yang sesungguhnya adalah manusia-manusia yang perlu diselamatkan. Nah, di sini kita dapat mengerti bahwa pemuritan tidak hanya tentang bagaimana seseorang terhubung dengan Tuhan, tetapi pemuritan bagaimana seorang murid, dia juga akan pergi memuridkan setelah dia mengerti semua apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya,
dia akan pergi menjadikan orang lain sebagai murid-murid yang kemudian dibawa kepada Tuhan. Nah, itulah yang kemudian kita akan pelajari di dalam bab-bab selanjutnya. Tetapi di dalam bab 1 ini, dalam undangan istimewa, tahukah saudara sekalian bahwa panggilan ini adalah panggilan yang paling luar biasa. Panggilan yang sungguh-sungguh yang perlu Bapak Ibu saudara sekalian responi, dan ketika Anda mengerti, Anda memahami, biarlah Anda menjadi orang-orang yang memberikan respon secara positif, mau memberi diri, mau memberi hidup Anda. Di tengah-tengah kesibukan Anda mau memberikan waktu untuk memikirkan orang lain. Artinya memikirkan orang lain yang belum diselamatkan. Tuhan begitu sangat mengasihi Anda. Tuhan begitu sangat merindukan keterlibatan Anda di dalam bagiannya yang besar ini, di dalam rencananya yang besar ini, yaitu untuk pergi menjangkau banyak orang melalui discipleship. Anda menjadi seorang pemimpin di sana. Anda menjadi seorang yang akan lead, yang akan memimpin orang lain, bukan hanya sekedar memimpin mereka, tetapi memimpin mereka mengerti Tuhan, mengerti kebenaran, dan membawa kehidupan mereka juga akan pergi memuridkan orang lain. Sehingga make disciples di sini, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pelajaran kita, discipleship journey ini, setidaknya kita akan terus bertumbuh di dalam pelajaran come, grow, serve, dan lead. Di dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana seseorang akan mengerti bagaimana dia datang kepada Tuhan, bagaimana dia harus bertumbuh, bagaimana kemudian dia melayani, dan bagaimana dia menjadi seorang pemimpin. Nah, pada kesempatan ini saya berharap Anda dapat memahami dengan singkat apa yang disampaikan, tetapi pada intinya bahwa di dalam undangan istimewa ini, di dalam discipleship journey, kita selalu akan diberikan sebuah pemahaman yang baru bagaimana seseorang terhubung dengan Tuhan dan bagaimana seseorang pergi untuk menjadikan orang lain murid. Jadi make disciples, connect with God, make disciples dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun Anda untuk mengerti lebih jauh lagi tentang apa sih sebetulnya makna daripada kita belajar di dalam discipleship journey. Itu yang dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dengan penuh sukacita, saya berharap Anda akan terus bertumbuh di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat materi yang kami pada hari ini boleh pelajari dan boleh mendengarnya bersama-sama. Bagaimana di dalam undangan istimewa ini, Engkau mau membawa kehidupan setiap pribadi kami bisa terhubung dengan Engkau. Kehidupan kami terkoneksi dengan sorga, terkoneksi dengan kuasa daripadamu, sehingga menjadikan kami pribadi-pribadi yang efektif di dalam make disciples, dalam memuridkan orang lain, menuntun orang lain datang kepada Engkau. Sehingga kerajaan sorga akan semakin diperlebar dan akan semakin banyak orang datang kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.